Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan melakukan pembahasan tugas pendahuluan modul 3 tentang array. Jadi, daftar isi untuk pembahasan kali ini adalah mereview materi modul 3, yaitu array atau list, membahas soal tip yang sudah dikerjakan, soal 1 nomor perwakilan tidak hadir, soal 2 nilai terbesar ke n, dan soal 3 tentang banyak stasiun yang dikunjungi. Jadi, yang kali ini kita bahas adalah mengenai array atau yang biasa kita sebut dengan list juga. Di Python, untuk melakukan inisialisasi atau pembuatan array, kita bisa membuat var sama dengan kurung siku nilai for pencacah in range n. Nilai sendiri dapat berupa berbagai tipe data, bisa integer, 0, 1, 2, 3, dan lainnya, double, string, dan boolean, bahkan array. Jadi kita bisa membuat array dalam sebuah array. Nah, var ini berupa variabel menyimpan list. Jadi kalian bisa mengubah var sesuai dengan variabel yang kalian gunakan untuk menyimpan list yang kalian buat. Pencacah bisa digunakan i, y, dan lainnya, tapi dapat juga berupa variabel lainnya dan dapat digunakan sebagai inisialisasi. Selanjutnya, range n digunakan untuk menentukan ukuran list atau banyaknya sel dan indeks. Jadi, misalnya kalian ingin membuat sebuah list yang memiliki 5 elemen, kalian bisa mengubah n menjadi range 5, kalau ingin membuat 10, range 10, dan lain sebagainya. Dan ini terdapat contoh variasi pembentukan array. Contoh yang pertama adalah jika nilai yang ingin kita buat berupa bilangan integer, jadi var dengan 0 for i in range 10. Artinya array of 0 berukuran 10. Jadi terdapat 10 elemen yang memiliki nilai masing-masing berupa 0. Yang kedua adalah jika kita ingin membuat sebuah array yang memiliki nilai string atau char. Contohnya seperti itu. Contoh yang ketiga adalah untuk sebuah array yang memiliki nilai boolean true false. Kalau di sini contohnya berupa true, jadi semua elemen memiliki nilai true, dan range n ini juga kita bisa buat 2 kali n, jadi tidak harus berupa bilangan buat 0, 1, 2, 3, tapi juga bisa berupa tambahan, sekalian, maupun pengurangan. Dan yang terakhir adalah contoh dari array of 0 sampai n-1. Untuk visualisasinya ada di slide selanjutnya. Nah, ini adalah cara untuk akses array. Cara akses bisa dilakukan melalui indeks. Array dalam kurung siku indeks. Array sendiri adalah nama array yang sudah diinisialisasi sebelumnya, dan indeks merupakan posisi yang diinginkan dengan panjang 0 sampai panjang minus 1. Akses indeks array harus dari 0 sampai panjang minus 1. Tidak boleh kurang dari 0 maupun lebih dari panjang minus 1, karena akan menyebabkan error. Contohnya, jika kita ingin mengakses array 0 for i in range 5, maka akses yang bisa kita lakukan adalah dari array ke-0, array ke-1, array ke-2, array ke-3, dan array ke-4. Nah, ini kita juga bisa mengubah nilai dan akses nilai setiap indeks itu merupakan variabel tersendiri. Jadi kalian misalnya mengubah indeks array kedua, maka array indeks ke-3, ke-4, ke-5 tidak akan ikut melakukan perubahan. Contohnya seperti ini. Kita ingin mengubah array indeks 1, kita buat array kurung siku 1 ditambah 2. Kita juga bisa melakukan print untuk array dengan indeks tersebut sendirian dengan array kurung siku indeks yang ingin kalian print. Jadi kita juga bisa membuat kondisional seperti itu. Nah, untuk visualisasi array agar lebih jelas, contohnya seperti ini. Array 0 for i in range 10. Berarti kita memiliki 10 elemen array. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namun, di array sendiri indeksnya dibuat dari 0 sampai sebelum 10. Angka sebelum 10 berapa? 9. Jadi, 0 sampai 9. Begitu juga misalnya kalau i for i in range 9. Ini kan sebelumnya kalau ini nilainya 0 berupa bilangan integer ya. Jadi, semua elemen di indeks ini memiliki nilai 0. Nah, kalau kalian nilainya berupa i seperti ini, maka akan mengikuti nilai dari pencacahnya atau indeksnya. Jadi, misalnya indeks ke 0, akan nilainya juga 0. Indeks 1, nilainya juga 1, dan seterusnya. Jadi juga kalau misalnya kalau kalian nilainya true, berarti nilai dari
indeks masing-masing indeksnya juga true semua gitu. Jadi bergantung pada nilai yang kalian buat sebelum for ini untuk value dari masing-masing indeks tersebut. Nah, selanjutnya adalah contoh lain dari visualisasi array. Jadi, yang pertama, saya ada array 0 for i in range 10, yang berarti array-nya memiliki 10 elemen dan memiliki nilai 0 semua. Awalnya seperti ini. Nah, sekarang kita ingin mengubah array dengan indeks ke-0 menjadi 10. Indeks ke-0 adalah elemen pertama, jadi yang awalnya 0, kita ubah menjadi 10 seperti ini. Nah, contoh kedua ini, jika kita ingin mengubah array indeks ke-8 dengan nilai dari array indeks ke-0 dibagi 2. Indeks ke-8 itu yang di 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini, kita ingin mengubah nilainya dengan nilai indeks ke-0 yaitu 10 dibagi 2, yaitu 5. Jadi yang awalnya 0, nilai dari array ke indeks 8 menjadi 5. Tuh. Nah, selanjutnya saya ingin mengubah beberapa nilai dari elemen pada array sekaligus kita bisa menggunakan for i in range 4. Jadi ini dimulai dari 0 sampai sebelum 4, yaitu 0 sampai 3. Itu 0 sampai 3. Jadi yang pertama 0. Array 0 tambah 1, array 1 sama dengan array 0, array indeks ke 0 tambah 0. Jadi kan i-nya masih 0 ya yang pertama. Jadi array ke 0 ditambah 0 sama dengan array indeks 1. Array ke 0, 10. 10 tambah 0, 10. Jadi sekarang nilai dari array indeks 1 jadi 10. Selanjutnya, untuk yang kedua, karena 0 udah sekarang maju ke 1. Jadi array 1 tambah 1, 2. 2 sama dengan array indeks ke 1 ditambah i-nya 1. Jadi array indeks 1 ditambah 1. Array indeks 1 adalah 0 tambah 1. 1. Jadi array indeks kedua sama dengan 1. Dan ingat ya, yang itu adalah nilai array sebelumnya, bukan setelah diubah yang pertama. Kita masih memeriksa array sebelum diubah. Dan selanjutnya sampai i-nya 3. Jadi array 3 tambah 1, 4 sama dengan array indeks ketiga tambah 3. Array indeks ketiga 0 tambah 3. 3 jadi array indeks keempat menjadi 3. Seperti itu. Nah, kalian juga tidak boleh mengakses indeks array yang di luar dengan range-nya. Kan misalnya kalau 10, berarti kita hanya bisa mengakses indeks ke 0 sampai ke 9. Jika kalian mengakses di luar itu, otomatis akan mengeluarkan error. Jadi kita langsung ke pembahasan soal 1, yaitu nomor perwakilan yang tidak hadir. Kota Kompeng sedang mengadakan acara tahunannya yang didatangi perwakilan dari kota-kota lainnya. Data untuk tahun ini akan datang N orang perwakilan yang diberikan nomor 1 sampai N. Diberikan M data kehadiran yang M-nya kurang dari N. Kita disuruh untuk menentukan nomor-nomor perwakilan yang tidak mendatangi acara tersebut secara terurut naik. Yang pertama, kita harus memahami bahwa indeks array selalu dimulai dari 0, dan juga melakukan pencarian nomor yang tidak datang, kita bisa menggunakan looping dan mark. Jadi, untuk solusinya, yang pertama, kita bisa meminta input dari user terlebih dahulu untuk M-nya dan nilai M. Jadi, kita bisa untuk melakukan inisialisasi untuk menyimpan data-data tamu yang hadir dengan list data sama dengan i for i in range M. Dan juga kita sudah bisa mengisi elemen pada array setelah kita melakukan inisialisasi ini. Seperti ini. Nah, jadi kita bisa mengecek kedatangan dengan diawali nomor 1. Jadi cek nomor 1 sampai ke N, kita cek apakah ada yang datang atau tidak. Kita anggap nomor 1 awalnya tidak datang. Nah, di perulangan ini, di looping ini, kita cek apakah nomor 1 itu datang atau tidak. Kita cek dari list data kita. Kita cek dari list data ada indeks ke 0 sampai ke M.
Kita cek semua apakah ada nomor 1 enggak. Ya, ternyata kalau ada, maka datang berubah menjadi true, berarti nomor 1 datang. Jika karena sudah true, while ini sudah bernilai false, maka tidak akan dilanjutkan. Jika akan dilanjutkan untuk mengecekkan nomor kedua. Dan ternyata misalnya nomor 2 tidak ada di list data, otomatis nomor 2 tidak datang. Karena nomor 2 tidak datang atau bernilai false, maka nomor 2 akan di-print keluar. Hal tersebut dilakukan sampai nomor sama dengan n. Jadi untuk soal 2 yaitu nilai terbesar ke m, kita diminta 2 skill untuk mencari nilai terbesar ke n dan didapat hint untuk menggunakan array tambahan sebagai data apakah nilai tersebut sudah terpilih sebelumnya atau belum. Jadi kita pertama adalah melakukan penyimpanan kumpulan nilai dalam array dan juga membuat array baru untuk mencekkan nilai yang sudah terpilih. Jadi yang pertama kita bisa meminta input dari user, banyak datanya berapa, dan n-nya berapa. Selanjutnya kita inisialisasi array untuk menyimpan data, yaitu data sama dengan if for i yang banyak data, dan juga kita membuat array baru untuk menyimpan indeks elemen yang terbesar. Jadi indeks nilai terbesar pertama kita simpan ke indeks ke-0, indeks nilai terbesar kedua kita simpan di indeks ke-1, dan selanjutnya. Ini kita buat min 99 karena ini tidak mungkin ada array yang memiliki indeks min 99. Jadi kalau kita melakukan pengecekan, dianggap tidak ada. Kalau misalnya 0, misalnya ingin dicek, ternyata indeksnya udah ada. Padahal sebelumnya harusnya itu belum ada saat pertama kali kita buat. Jadi kita buat min 99. Setelah kita isi elemen array tersebut, dan mulai melakukan pengecekan di sini. Ini kita akan pengecekan sekaligus mengisi indeks besar ini. Nah, kita cek dari nilai ke 0. Kalau kita isi dari nilai ke 0. Kita buat inisialisasi saat maksimumnya, misalnya awalnya min 99 dan indeks maksimumnya min 99. Kita loop, kita cek pada list data ke 0, apakah lebih besar dari nilai maksimum ini atau tidak. Ternyata lebih besar. Kita cek kembali apakah sudah terpilih di dalam indeks besar ini atau belum. Kita lihat indeks ke 0 ini sudah ada atau belum di dalam indeks besar. Nah, misalnya ternyata belum ada, karena pasti masih yang pertama, belum ada, kita simpan karena belum terpilih atau belum ada, kita ganti nilai maksimumnya menjadi data ke 0 dan indeksnya kita simpan ke indeks maksimum. Indeksnya kita cek lagi untuk data ke 1. Apakah data ke 1 ini udah lebih besar dari maksimum atau belum? Ternyata masih lebih besar. Kita cek lagi udah terpilih atau belum. Kalau belum terpilih, kita masukin lagi nilai maksimumnya dengan data yang baru dan indeks maksimumnya dengan indeks data maksimum yang baru. Kita cek terus sampai ke elemen terakhir pada list data. Kalau udah dicek semua, kita simpan untuk menilai maksimum pertama. Indeksnya kita simpan ke indeks besar. Nah, kita cek untuk nilai maksimum kedua. Jadi nilai plus 1. Kita cek kembali. Ternyata data 1 lebih besar dari maksimum. Kita cek apakah udah terpilih atau belum. Nah, ternyata indeks maksimum yang kita cek udah ada di indeks kebesar. Maka terpilih menjadi true. Karena udah true, maka looping ini akan berakhir dan tidak akan berjalan ke ini. Jadi nilai maksimumnya masih nilai maksimum yang awal ini. Kita cek lagi untuk data pada indeks ke 1 dan ternyata belum terpilih. Maka kita masuk ke sini. Kita update maksimumnya menjadi data ke I dan juga indeks maksimumnya indeks ke I. Nah, kita cek terus. Berakhir, terus kita akhirnya menemukan nilai dari
indeks maksimum kedua. Jadi nilai indeks maksimum kedua kita simpan ke indeks besar. Kita cek terus sampai semua elemen pada indeks besar ini terisi. Karena udah terisi semua, kita output nilai terbesar ke N adalah data. Nah, karena kita tahu ya, nilai indeks ke N itu adalah indeks besar ke N-1, misalnya indeks besar kita mencari nilai terbesar ke 1. Berarti kan karena array dimulai dari 0, jadi kan nilai terbesar ke satunya itu berada di indeks ke 0. Jadi dikurangi 1. Kita cari N-1, 0 berarti. Nah, nilai dari indeks besar ke 0 itu berapa? Misalnya 3. Berarti nilai terbesar itu berada di indeks ketiga pada data. Jadi kita outputkan data pada indeks ketiganya. Tuh. Nah, misalnya kalau kita disuruh mencari terbesar ketiga, kita cari indeks besar ketiga kurangi 1 berarti indeks besar 2. Nilai dari indeks besar 2 ini berapa? Ternyata misalnya 2 juga. Jadi kita nilai maksimum keduanya itu berada di data 2 atau data pada indeks kedua. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan soal 3, banyak stasiun yang dikunjungi. Tuan Leo ingin menjelajahi kota Pengkom menggunakan kereta. Kota Pengkom memiliki N buah stasiun dengan rute kereta yang memutar. Dari stasiun N, perjalanan selanjutnya adalah stasiun ke-1. Jadi, setelah stasiun ke akhir, bakal balik lagi ke stasiun awal atau stasiun 1. Tiap stasiun memiliki harga untuk pergi ke stasiun berikut tersebut. Tuan Leo tidak membawa banyak uang kota Pengkom dan ia ingin mengunjungi banyak stasiun. Kita disuruh untuk membantu Tuan Leo untuk menentukan stasiun sebagai tempat memulai perjalanan dan banyaknya stasiun yang ia kunjungi. Pertama, kita harus memahami kondisi saat data itu berada di stasiun terakhir, karena kalau terakhir kita nggak menambah 1 jadi N+1 gitu kan. Kita balik lagi ke 1. Jadi kita harus membuat kondisi di mana Tuan Leo berada di stasiun terakhir. Dan kita juga bisa mencari nilai maksimum dari banyaknya perjalanan dengan looping. Nah, yang pertama kita meminta input dari user terlebih dahulu, uangnya berapa, dan stasiun jumlahnya ada berapa. Selanjutnya, kita inisialisasi array untuk menyimpan harga 9.0 per i in ring jumlah stasiunnya. Jadi kita isi harga dari masing-masing stasiun di list harga. Terus kita buat inisialisasi awal. Awalnya berarti tempat memulai perjalanannya, dia berada di stasiun yang mana. Selanjutnya ini ada jumlah maksimum. Jumlah maksimum itu berarti jumlah stasiun terbanyak yang dilewati, dan posisi maksimum adalah posisi awal di mana Tuan Leo bisa memiliki jumlah yang terbanyak stasiun dilewati. Nah, kita cek dari awal. Jadi kita cek dari misalnya dari stasiun ke-0 bisa dapat berapa stasiun, dari stasiun ke-1 dapat berapa stasiun, dan selanjutnya sampai semua stasiun sudah diperiksa nilai dari jumlah stasiun yang dilewati. Terus kita buat inisialisasi uang sekarang, karena masih awal, uang sekarangnya masih full, yaitu uang. Posisi, sebenarnya posisi awal, karena posisi awalnya posisi belum berubah, belum berpindah, dan juga jumlah stasiun yang dilewati masih 0. Kita cek saat uangnya itu masih lebih besar dari 0. Uang sekarang dikurangi dengan harga posisi saat itu. Posisi saat itu posisi awal masih. Kita cek, ternyata uangnya telah dikurangi masih lebih dari 0. Berarti Tuan Leo masih bisa ke stasiun selanjutnya. Jadi kita buat kondisi di mana misalnya kalau Tuan Leo bukan di stasiun terakhir, posisinya tinggal ditambah 1 aja. Nah, namun ternyata kalau Tuan Leo itu berada di posisi terakhir, kan bukan ditambah 1. Nah, kan Tuan Leo pindah lagi ke stasiun pertama. Sehingga kita ubahnya lagi menjadi posisi ke-0. Kenapa bukan 1? Karena ingat indeks itu dimulai dari 0, bukan 1. Jadi stasiun ke-1 itu yaitu adalah indeks ke-0. Seperti itu. Nah, jadi kita next ke jumlah stasiun selanjutnya. Karena pindah stasiun, maka jumlah stasiun dilewati akan bertambah 1. Nah, loop ini akan berlangsung
sampai uang Tuan Leo itu kurang dari 0. Jadi tidak bisa lanjut ke stasiun berikutnya. Kita cek kalau udah selesai, udah habis uangnya. Kita lihat jumlah stasiunnya itu lebih besar dari jumlah max nggak sih? Nah, ternyata lebih besar. Kita simpan jumlah max yang baru dengan jumlah stasiun yang dilewati pada saat awal dan juga posisi maxnya itu awal. Nah, karena udah dicek saat 0, kita cek saat gimana kalau Tuan Leo itu mulai di stasiun 1 atau stasiun 2 kalau dalam nilainya. Jadi indeks ke-1 itu kan stasiun 2. Kita cek lagi sampai Tuan Leo mulainya tuh di stasiun terakhir. Nah, kalau udah semua dicek, dan sudah ketemu jumlah maksimum dan posisi maksimumnya, lanjut ke kondisi saat sudah melewati stasiunnya sama sebelumnya. Jadi misalnya sampai ke looping ke awal, kan misalnya Tuan Leo ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus balik lagi 1, masih cukup uangnya. Nah, Tuan Leo kan sama aja ngelewatin 10 stasiun. Tapi sebenarnya kan stasiun cuma 9. Jadi tetap dianggap 9 stasiun. Sehingga kalau jumlah maksimumnya ternyata melebihi jumlah stasiun, maka jumlah maksimumnya, ya jumlah stasiunnya itu nggak bakal lebih dari jumlah stasiun, karena stasiun cuma 9. Nah, ternyata kalau misalnya jumlah maksimumnya itu 0, itu jadi Tuan Leo kekurangan uang, karena tidak bertambah kan di sini ya. Jadi saat dikurangin, dia nggak menambah jumlah stasiun, karena nilai uangnya langsung kurang dari 0, langsung minus. Udah coba dari manapun, nggak bisa gitu, uangnya langsung minus, nggak ada yang cukup untuk pergi ke stasiun selanjutnya, satupun itu, sehingga jumlah maksimum stasiunnya 0, dia Tuan Leo kekurangan uang. Nah, misalnya jumlah maksimumnya lebih dari 0, berarti otomatis Tuan Leo itu udah bergerak minimal 1 stasiun, sehingga Tuan Leo dapat mengunjungi jumlah maksimum, itu jumlah maksimum stasiun yang dilewati, dan stasiun dimulai dari stasiun ke posisi maksimum. Kenapa per 1? Karena tadi ya indeks itu dimulai dari 0, dan sedangkan stasiunnya itu dimulai dari 1. Jadi kita harus tambahin 1. Itu. Nah, ini sekian dari pembahasan soal TP. Kalian kalau ada saran, masukan, kalian bisa langsung isi form feedback pembahasan ini. Dan makasih dan selamat dan semangat buat praktikum 3-nya.